Oke pioners, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Oke, di informasi kali ini kita akan kembali menelisik ya, yaitu hubungan lah kalau Mang Adun katakan antara P-Network dengan Bitcoin. Nah, di informasi kali ini ada beberapa clue yang mungkin cukup penting dan untuk kita ketahui gitu loh. Ada sudah Mang Adun tadi baca-baca ya, ini kayaknya cocok nih kalau untuk pioners ketahui kan ya, walaupun artikelnya sedikit itu, tapi ya untuk pengetahuan kita bersama. Oke, kita langsung saja. Ini artikel dibagikan oleh Mr. Spock ya. Ini sudah Mang Adun terjemahkan, sudah Mang Adun baca-baca juga, dan ya sepertinya memang begitu adanya. Oke, diawali dengan kalimat ya, apakah pemerintah Amerika Serikat bertemu dengan pencipta Bitcoin dan apakah mereka sekarang di balik jaringan Pi? Mari kita uraikan sedikit. 1. Apakah agen federal benar-benar bertemu Satoshi Nakamoto? Menurut gugatan hukum terbaru oleh mantan agen IRS Gary Alford yang membantu menjatuhkan Silk Road, ada dugaan bahwa agen federal Amerika Serikat memang mengidentifikasi dan bertemu dengan para pencipta Bitcoin. Oke, di sini ada diksi para pencipta Bitcoin ya, yang artinya memang konspirasi bahwasanya Bitcoin itu diciptakan oleh para programmer ya, atau sekumpulan programmer. Di sini dikatakan para pencipta. Jadi Satoshi Nakamoto itu hanya salah satunya sebetulnya ya. Oke, jadi seorang agen diduga terbang ke California dan bertemu dengan sekelompok 4 orang di balik Bitcoin. Bukan hanya satu tokoh yang sulit dipahami bernama Satoshi Nakamoto ya, berarti ada orang-orang lainnya juga gitu kan. Jadi kalau misalkan agen dari Federal Amerika Serikat itu betul terbang ke California, kalaupun tidak bertemu dengan Satoshi Nakamoto ya, itu kan karena misterius lah gitu. Tapi bisa mungkin terjadi, yaitu bertemu dengan yang lainnya. Oke, itu kata Mr. Spock ya. Nah, hal ini belum dikonfirmasi secara resmi. Ini berasal dari klaim hukum, bukan pengakuan publik pemerintah. Tetapi ini menambah misteri. Oke, nah yang kedua ini yang tadi Mang Adun katakan pioner juga cukup perlu tahu ya. Di sini akar Bitcoin di California. Ya, transaksi Bitcoin pertama antara Satoshi dan HAL Finance atau pengembang yang berbasis di California terjadi pada 12 Januari 2009. Ditambah lagi sebagian besar gerakan cypherpunk ya, awal berpusat di Bay Area. Jadi California adalah lokasi awal yang kredibel untuk asal usul kripto. Oke, dan yang ketiga, kantor pusat P-Network juga ada di California. Nah, di sini kan dikatakan ya, itu kan awal mula transaksi ya pertama antara Satoshi dan HAL Finance itu di California ya, itu 12 Januari 2009, dan kantor pusat P-Network juga kita tahu itu ada di California. Oke, benar, kantor pusat P-Network berada di Palo Alto ya, tepatnya itu California, tempat Stanford berada. Berarti bisa dikatakan tidak jauh ya gitu loh dari Stanford itu. Nah, Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diophan sama-sama memiliki hubungan dengan Departemen Ilmu Komputer Stanford ya. Kita tahu ini udah sering kita bahas ya, terhubung di 53 perusahaan yang pernah kita bahas itu kan, seperti halnya para pengadopsi awal Bitcoin yang memiliki latar belakang akademis dan teknologi yang kuat. Oke, ya walaupun masih gelap lah ya, tapi menurut Mang Adun karena
dari California itu sendiri, tempatnya Stanford, itu semakin menguatkan gitu loh, menguatkan konspirasi yang beredar gitu kan, bahwasanya sering orang mengatakan Satoshi Nakamoto itu ya katanya Dr. Nicholas Kokalis itu sendiri gitu kan, atau mungkin Dr. Nicholas Kokalis sendiri juga ada di sana, pernah kita ada dulu videonya ya gitu kan. Tuh entah, ini kan namanya juga belum terungkap sepenuhnya gitu kan. Nah, yang keempat, jadi apakah tim inti Pai terhubung dengan pendiri Bitcoin? Nah, itu ya tanda tanyanya itu. Jadi apakah tim inti Pai terhubung dengan pendiri Bitcoin? Oke, nah, di sini ya belum ada bukti publik yang menghubungkan anggota tim inti Pai secara langsung dengan pencipta Bitcoin. Namun teori Anda muncul beberapa pertanyaan menarik. Nah, bagaimana jika beberapa pemikir di balik Bitcoin terus membangun sesuatu yang lebih berskala dan hemat energi seperti Pai? Oke, ini di sini seru kalau menurut Bang Adun ya. Karena apa? Karena ya logisnya gitu kan, Bitcoin tuh sekarang kan masih ada gitu loh. Dan yang terbaru kemarin tuh X2 Twitter ya, Elon Musk itu mengintegrasikan Bitcoin, dan Bitcoin juga terus berkembang. Itu masalahnya. Nah, orang-orang yang berada di belakang Bitcoin masa sih diam saja gitu. Makanya di sini muncul sebuah pertanyaan, bagaimana jika beberapa pemikir di balik Bitcoin terus mengembangkan sesuatu yang lebih berskala dan hemat energi seperti Pai? Bagaimana jika Pai adalah bab kedua? Maksudnya ingat ya, beberapa waktu lalu tuh ada istilah yang sempat muncul ya, bahwasanya Bitcoin adalah beta test coin. Oke ya, beta testnet atau apalah seperti itu ya, yang hanya untuk uji coba, kabarnya seperti itu gitu kan. Nah, makanya di sini bagaimana jika Pai adalah bab kedua yang dimaksudkan untuk menyelesaikan apa yang dimulai Bitcoin. Kita tahu Bitcoin tuh banyak kelemahan juga kan gitu ya, tetapi dengan akses yang mengutamakan perangkat seluler dan adopsi massal, Bitcoin tidak mampu merambah ke masyarakat bawah ya, khususnya menengah ke bawah. Itu kenapa, nah, makanya lahirlah Pai Network itu bisa mampu ya gitu loh. Kalau memang mata uang digital digunakan ya, Bitcoin sudah terjadi dan Pai Network juga begitu ya, fungsikan sebagai mata uang digital, karena Bitcoin tidak mampu digunakan secara global. Akhirnya lahirlah Pai Network ya, yang terus komunitasnya berkembang sampai sekarang ya. Tuh diharapkan ya, itu Pai Network akan menjadi mata uang digital secara global ya. Ini yang dimaksudkan dengan terusan dari Bitcoin ya, itu loh. Terus mengingat waktu, lokasi, nah tujuan proyek ini tidak segila kedengarannya ya, betul ya. Kita tahu tuh sebetulnya ya banyak juga orang-orang yang tidak tahu lah ya gitu, karena Pai Network telah resmi memasuki era Open Mainnet atau Open Network ya pada 20 Februari 2025, dan misteri seputar asal usul Bitcoin terus terungkap. Orang ya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah Pai diam-diam dibangun oleh para visioner yang sama yang memulai revolusi kripto, dengan keduanya berakar di California. Terus bisikan tentang pertemuan pemerintah dan misi bersama untuk mendesentralisasikan uang. Hubungan tersebut terasa kurang seperti kebetulan dan lebih seperti takdir yang terungkap. Oke, jadi seperti itu ya. Ini apa yang disampaikan oleh Mr. Spock. Mang Adun sih seperti biasa hanya sebatas menginformasikan saja kepada pioners beberapa clue yang tadi, yaitu yang pertama, juga transaksi awal pertama Bitcoin ada di California ya, antara Satoshi dan tadi siapa di sana itu Hal Finney ya. Dan California itu sendiri ternyata bertepatan
tempatnya itu tempatnya Stanford ya di California juga gitu kan. Bitcoin juga para pengembang lah bisa dikatakan seperti itu, para programmer dan orang-orang yang terlibat di era Bitcoin waktu itu juga ada di California itu kan. Nah kan mencurigakan juga, kok Pi Network ini kenapa markasnya ini ada di California gitu ya. Oke, siap ya. Ini kita update saja untuk sekedar pengetahuan, seperti Madun dulu pernah sampaikan bahwasanya apapun yang ada hubungannya dengan Pi Network akan tetap Madun update ya. Oke, ya ini sih masih mending ya, ada hubungannya dengan Pi Network. Kalau yang nggak ada hubungannya dengan Pi Network kan nanti dikiranya ini informasi Oppo kan gitu. Oke, Pioners ya, sehat selalu, lancar rezeki, berkah ya dalam setiap urusannya, berkah selamat lah pokoknya. Amin. Madun pamit undur diri dulu. Seperti biasa kita lanjutkan di informasi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.